eee, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, mengapa sih kita harus berbisnis travel umroh? Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu? Oke, yang pertama adalah ibadah. Selanjutnya peluang bisnisnya itu besar sekali Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah pendapatannya itu besar. Oke, ibadah. Ini saya akan bukakan hadis sohihnya Bapak Ibu. Al umroh ilal umroh kafaroh lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Bapak Ibu, dari hadis ini artinya dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi ini sahih Bapak Ibu. Umroh ini merupakan ibadah yang mana dari umroh ke umroh lainnya menjadi penghapus dosa. Selain itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbisnis umroh, melayani tamu-tamu Allah, insya Allah mendapatkan pahala amal jariah yang terus-menerus mengalir. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa berangkat umroh berulang kali. Ya, sebagaimana mimpinya umat muslim ya, ingin umroh sesering mungkin, kalau bisa 3 bulan sekali. Bahkan ada yang 1 bulan sekali. Menjadi pelayan tamu-tamu Allah, menjadi tour leadernya, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, di sini kita bicara peluang bisnisnya. Nah, ini kami berikan data Bapak Ibu, dari tahun ke tahun itu grafiknya menaik. Bahkan Bapak Ibu, di tahun 2030 Bapak Ibu, itu pemerintah Saudi ingin memfasilitasi tamu-tamu Allah itu sebesar 30 juta. Bayangkan Bapak Ibu, kita ambil 10%-nya saja untuk masyarakat Indonesia, itu 3 juta penduduk Indonesia yang akan berangkat umroh. Nah, dari sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga berkecimpung di dalam bisnis mungkin properti, kendaraan dan sebagainya. Kita lihat pasca pandemik Bapak Ibu, itu bisnis lainnya itu masih proses belum benar-benar recovery. Tapi yang namanya bisnis umroh Bapak Ibu, kita lihat ketika pasca pandemi pintu Ka'bah dibuka itu langsung meningkat drastis. Bahkan Bapak Ibu, kalaupun misalnya pas pandemik itu pintu Ka'bah dibuka, mungkin umat muslim berbondong-bondong untuk tetap umroh. Karena mimpinya umat muslim itu ketika meninggal di sana adalah syahid. Masya Allah. Nah, pendapatannya besar Bapak Ibu. Saya dulu pernah menjadi agen di salah satu travel besar Bapak Ibu. Agen ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga pernah mengalami seperti saya menjadi agen. Ketika saya menjadi agen, saya itu diberikan margin 1 juta apabila saya berhasil menjual paket ke 1 jamaah. 1 juta Bapak Ibu. Bayangkan kalau 5 jamaah berarti saya mendapatkan 5 juta Bapak Ibu. Hanya menjualkan ke 5 orang Bapak Ibu. Dan ini menurut saya mudah sekali jualannya. Saya hanya memasarkan, yuk mau umroh enggak? Umroh, mau gitu kan. Nah, saya dapat 1 juta, 5 jamaah 5 juta. Kalau saya mendapatkan 10 jamaah, 10 juta Bapak Ibu.
Kalau saya mendapatkan satu bis, 45 jamaah, 45 juta Bapak Ibu. Itu kalau menjadi agen ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menjadi si pemilik travel Bapak Ibu, itu potensi untuk mendapatkannya jauh lebih besar lagi Bapak Ibu. Kalau mitra-mitra umroh itu yang setaraf dengan travel itu biasanya menaikkan marginnya itu minimal 5 juta. Bayangkan, 5 juta Bapak Ibu. Per jamaah dikali 5 itu 25 juta. Bahkan di keberangkatan Juli nanti ini, yang Agustus yang saya ketahui itu ada yang me-up marginnya itu 10 juta per jamaah. Ya, itu kan salah satu strategi marketingnya. Kita umpama 5 juta aja per jamaah sebagai pemilik travelnya. 5 jamaah, 5 juta, 25 juta Bapak Ibu. Kalau 10 jamaah, 50 juta Bapak Ibu. Dan kalau satu kali keberangkatan satu bis, 45 jamaah, itu potensinya Bapak Ibu mendapatkan 225 juta Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dengan rezeki seperti ini Bapak Ibu bisa membangun masjid, sekolah, mungkin sedekah ke anak yatim, dan lain sebagainya. Dengan penghasilan seperti ini, tentunya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar untuk keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah kita ketahui Bapak Ibu, wah menarik ini, potensinya sangat besar. Tapi faktanya Bapak Ibu, untuk kita bisa mempunyai PPIU, itu syaratnya luar biasa. Dari Bapak Ibu memiliki izin operasional. Ini ya saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Itu sangat panjang Bapak Ibu. Dan itu sangat mumet Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu harus memiliki bentuk bank garansi sebesar 200 juta rupiah. Dan itu berat Bapak Ibu. Belum lagi Bapak Ibu harus menyiapkan tempat usahanya. Ya, setelah itu mengurus perizinan yang tadi saya sebut PPIU. Mentraining karyawan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu harus membuat paket. Selanjutnya melakukan promosi, mengurus dokumen, mempersiapkan mengurus tiket, visa, hotel, dan lain sebagainya, menyelenggarakan manasik, dan Bapak Ibu harus mempunyai tim handling baik di Indonesia maupun di Saudi. Itu lumayan Bapak Ibu, memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Itu sangat ribet sekali Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita akan menukar keribetan-keribetan itu Bapak Ibu menjadi sangat praktis, yaitu dengan bermitra bersama Umaroh Bapak Ibu. Jadi Umaroh ini hadir untuk memudahkan siapapun yang ingin berbisnis travel umroh. Kalau tadi saya tampilkan faktanya itu sangat ribet, mumet, dan berat. Dengan hadirnya aplikasi Umaroh, insya Allah Umaroh memudahkan siapapun yang ingin berbisnis travel umroh. Visi Umaroh Bapak Ibu, kita ingin menjadi platform umroh dan haji digital nomor 1 di Asia Tenggara, menjadikan perjalanan ibadah lebih mudah, aman, dan transparan melalui solusi teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Bapak Ibu, ingat gak dulu? Kalau dulu kita belanja harus ke pasar Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang dengan di era digitalisasi, ibu-ibu itu bisa belanja melalui HP online shop. Betul ya Bapak Ibu ya? Terus Bapak Ibu kalau dulu pengen menggunakan transportasi, saya sebut aja ini ojek ya. Bapak Ibu harus ke pangkalan ojek. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang Bapak Ibu tidak perlu lagi jalan capek-capek ke pangkalan ojek. Ojeknya langsung datang ke depan rumah Bapak Ibu.
karena ada transportasi online. Nah, kalau dulu membuat paket umroh itu manual Bapak Ibu. Sekarang mudah dengan hadirnya umroh, Bapak Ibu bisa membuat paket umroh secara digital. Selain itu, kalau dulu Bapak Ibu, umroh itu dipasarkan secara konvensional. Sekarang online. Semua hadir di platform umroh. Baik, sekarang saya akan menampilkan aplikasi umroh Bapak Ibu. Oke. Baik. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya. Ini tampilan aplikasi umroh Bapak Ibu di HP saya. Nah, ini aplikasi umroh. Saya klik. Nah, jadi Bapak Ibu ketika bermitra dengan umroh, Bapak Ibu dibekali sebuah aplikasi yang mana Bapak Ibu setara dengan travel-travel pusat. Bapak Ibu bisa membuat paket. Nah, di sini saya akan perlihatkan cara membuat paket umroh. Misal, saya mitra umroh ingin memberangkatkan 1 bis warga yang ada di kampung saya. Nah, saya klik tadi profil saya klik paket saya. Oke, terus saya klik umroh reguler, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya buat produk baru. Oke, terus saya ingin warga saya berangkat di bulan Agustus, Bapak Ibu. Oke, Agustus. Nah, berangkatnya dari Jakarta. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalnya nanti ada calon jamaah yang ingin berangkat dari Surabaya, Makassar, itu bisa Bapak Ibu. Saya simulasikan dari Jakarta. Tujuannya ke Jeddah. Oke. Selanjutnya pilih paket harinya Bapak Ibu. Paket 9 hari. Oke. Nah, tanggal pulangnya sudah otomatis. Pulangnya dari Jeddah, tujuannya ke Jakarta. Pilih maskapai. Nah, di sini ada banyak pilihan maskapai Bapak Ibu. Dari AirAsia, Emirates, Etihad, Garuda, Hainan, Indigo, Lion, Oman, Qatar, Saudi, dan Scoot. Nah, inilah yang Bapak Ibu pilih. Jadi Bapak Ibu yang tahu nih customer-nya, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Misal, saya ingin membuat paket yang benar-benar itu ekonomis. Saya pilih paket Oman misalnya Bapak Ibu ya, paket pesawat Oman. Nah, oke. Jumlah jamaahnya saya pilih di sini 1 bis, 45 jamaah. Klik lanjutkan. Nah, selanjutnya saya pilih hotelnya Bapak Ibu. Hotel bintang 3. Oke. Selanjutnya saya pilih harga yang termurah Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada filter jaraknya juga. Nah, terdekat. Nah, di sini karena kita lagi proses maintenance, ada regulasi dari pihak Saudi, jadi jaraknya ini belum kita update Bapak Ibu. Tapi untuk harganya sudah yang teratas, yang termurah ini. Saya pilih misalnya Plaza in Ohud. Oke, nah nanti terlihat gambar hotelnya. Jumlah harinya berarti kalau 9 hari, Madinahnya itu saya pengen 4 hari 3 malam di Madinah. Tanggal masuknya tadi kita tanggal 1 Agustus. Oke, tanggal keluarnya sudah otomatis. Hotelnya untuk di Mekah saya pilih hotel bintang 3 juga karena saya pengen paket yang ekonomis.
Selanjutnya kita pilih harga yang termurah. Untuk jaraknya yang terdekat juga. Nah, di sini ada pilihannya juga. Saya pilih yang MR Elite. Nah, oke. Selanjutnya jumlah harinya 5 hari 4 malam. Tanggal masuk dan keluarnya sudah otomatis. Klik lanjutkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pilih handling Saudi. Nah, inilah handling Saudi yang nantinya jamaah itu mendapatkan layanan full service. Dari mereka sampai di Saudi, barang-barangnya itu sudah dibantu, diangkatin sampai bus, sampai depan kamar, dan jamaah mendapatkan welcoming drink di bus. Jadi jamaah belum sampai Masjid Nabawi atau sampai Mekah itu sudah merasakan air jam-jam di Saudi. Oke, terus pulangnya juga mendapatkan air jam-jam 5 liter. Ini handling full service ya Bapak Ibu. Untuk perlengkapan, di sini kita fleksibel Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih aksesoris aja atau perlengkapan full. Kalau dirasa jamaah sudah punya perlengkapan, jadi Bapak Ibu tidak perlu membeli perlengkapan full karena mungkin jamaah sudah memiliki koper ya Bapak Ibu ya. Saya pilih di sini aksesoris. Nah, untuk asuransinya saya pilih yang basic. Nah, semua di sini ada harga-harganya Bapak Ibu. Jasa manasik. Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Ada manasik online ataupun di hotel Bapak Ibu. Nah, misalnya manasik online. Handling domestiknya saya pilih yang handling saja. Nah, di sini kan ada 3 pilihan ya Bapak Ibu ya. Handling domestik saja, handling plus snack, dan yang mewah ini plus lounge. Nah, saya pilih yang ekonomis yaitu handlingnya saja. Oke. Terus visanya saya masukkan, transportasinya saya masukkan, dan saya klik lanjutkan. Nah, persyaratan bahannya saya tidak perlu, kereta cepatnya pun tidak perlu, mutawif saya masukkan. Nah, untuk tour leader ini, Bapak Ibu bisa menjadi tour leader pada keberangkatan ini. Misalnya ini jamaah Bapak Ibu ya. Dan tour leader ini gratis Bapak Ibu. Karena biaya tour leader ini dibebankan ke jamaah Bapak Ibu. Jadi yang bayar 45, yang berangkat 46 Bapak Ibu. Oke, deskripsinya di sini ada itinerary-nya. Klik lanjutkan. Nah, di sini ada detail informasinya. Klik lanjutkan. Nah, di sini ada harga HPP Bapak Ibu. Ini harga HPP, harga modal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bebas menentukan margin yang tadi saya sampaikan di awal sampai dengan 10 juta. Bapak Ibu misal pengen menaikkan marginnya 5 juta. Nah, Umaro hanya mendapatkan 500.000 platform fee Bapak Ibu. 500.000, 10% dari margin yang Bapak Ibu tentukan. Kalau Bapak Ibu menentukan 3 juta, Umaro 300.000. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya tentukan 4 juta, Umaro 400.000. Seperti itu. Nah, jadi dari sini keluarlah harga publish-nya untuk jamaah Bapak Ibu. Harga quote-nya, harga triple-nya, harga double. Quote itu untuk satu kamar 4 orang, yang triple ini untuk satu kamar 3 orang, dan yang double ini satu kamar 2 orang. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal tulis judul produknya, misalnya umroh bersama warga kampung Pisangan. Iya, Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu upload kalau sudah ada flyernya. Namun kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Nanti yang keluar di aplikasi ini gambar hotel Bapak Ibu. Nah, terus di sini ada jual produk dijual bersama atau jual sendiri. Artinya kalau jual bersama, mitra-mitra Umaroh di seluruh Indonesia
bisa membantu menjualkan paket Bapak Ibu. Namun kalau jual sendiri ini hanya khusus untuk jamaah-jamaah Bapak Ibu saja. Misalnya saya pilih jual bersama. Oke, diklik, simpan. Nah, disinilah keluar paketnya. Nanti Bapak Ibu tinggal share. Nah, bisa ke Facebook,